Cerita berlanjut setelah Si Hao membuat Dewa Surgawi Ma Yuan melarikan diri. Si Hao kemudian pergi untuk bersembunyi, tapi karena dua helai energi abadi, dia terus dikejar-kejar oleh para Dewa Surgawi dari berbagai ras. Si Hao hanya bisa melarikan diri sembari membantai suku mereka dan memakannya untuk memulihkan kondisinya. Dari ras gajah emas, naga bertanduk, dan burung pipit naga. Hal ini membuat pemimpin mereka yang mencari gara-gara dengan Si Hao sangat murka dan memberikan perintah pada semua dewa surgawi untuk mencari tahu keberadaan Si Hao. Namun beberapa dari mereka juga marah karena ingin melindungi Si Hao. Hal ini dikarenakan kebaikan Si Hao telah memberikan ranting pohon Dewa Willow pada mereka. Kemudian ras 8 jiwa bersenjata, balapan centur, dan ras iblis kuno yang merupakan sakti besar dan paling kuat di alam rahasia kuno abadi, berdebat dengan ras gajah emas, naga bertanduk, dan burung pipit naga. Mereka saling berdebat dengan panas, sementara pihak musuh mencoba meyakinkan bahwa Dewa Willow sudah mati. Akan tetapi pembela Si Hao tidak percaya akan hal itu. Bahkan leluhur ras 8 jiwa bersenjata langsung mengeluarkan tangan raksasa yang dengan kecepatan kilat menampar wajah gajah emas, hingga dia muntah darah karena sikapnya yang tidak sopan terhadap Dewa Willow. Dikarenakan perbedaan kekuatan terlalu besar, pihak musuh memilih mencari dan mengejar Si Hao saja. Sementara Si Hao terus melarikan diri. Dia awalnya ingin pergi ke suku yang memiliki hubungan baik dengannya. Tapi di tengah jalan, Si Hao mendapatkan serangan tiba-tiba anak panah yang diselimuti aura abadi. Si Hao dengan sekuat tenaga menghindarinya. Meski dapat menghindar, dia masih terkena dampaknya dan batuk darah. Si Hao langsung memecah kekosongan untuk melarikan diri dengan simbol penghancur alam. Si Hao tahu itu adalah salah satu anggota suku balapan Sataurus. Oleh karena itu, dengan insting bertahan hidupnya, Si Hao mengurungkan niatnya untuk pergi ke suku tertentu, karena tubuhnya pasti sudah diincar oleh mereka semua. Kemudian Si Hao pergi ke sebuah pegunungan dan mulai membuat sup daging dengan beberapa ramuan untuk menyembuhkan cederanya. Setelah itu Si Hao melahap sup daging itu dan memulai pemulihan. Energi spiritual melonjak ke setiap tubuh Si Hao dan dengan kekuatan dua helai energi abadi, tubuhnya akhirnya pulih secara bertahap. Namun tiba-tiba dia merasakan bahaya dan langsung menggunakan simbol penghancur alam. Si Hao berpindah ke alam kuno di alam pemakaman. Disinilah Si Hao bisa mendapatkan banyak peluang kemenangan. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa melesat ke arah Si Hao. Si Hao langsung mengaktifkan simbol pelindung ilahi untuk memblokirnya. Setelah itu gajah purba emas, burung pipit naga, dan naga bertanduk muncul bersamaan. Si Hao cukup terkejut atas kemunculan mereka. Di saat itu juga, gajah purba menghempaskan belalai avatarnya yang dipenuhi kekuatan penghancur, menghantam simbol perlindungan ilahi. Ledakan besar gelombang energi terjadi. Si Hao dan pihak lawan juga terpukul mundur. Ekspresi Si Hao menjadi dingin. Dewa surgawi yang kuat, 3 datang sekaligus menyerangku dari semua sisi. Apakah kalian semua tidak malu? Teman kecil, dari mana kata-kata ini berasal? Kami hanya ingin mengundangmu sebagai tamu untuk mendiskusikan dao abadi, kata burung pipit naga. Si Hao berkata, bahkan hal seperti kamu ingin mendiskusikan dao abadi? Teman kecil, kamu sungguh kurang ajar. Apakah kami tidak layak mendiskusikan dao abadi denganmu? Kata naga burung. Si Hao berkata, kembangkan 2 energi abadi lebih utama sebelum memintaku untuk membahas dao. Junior, kamu terlalu sombong. Biarkan roh primordialmu hancur dan tinggalkan tubuhmu, ucap gajah purba emas. Dia mulai mempersiapkan serangan sekali lagi.
Si Hao mengeluarkan catatan primordial sejati dan menjadikannya diagram langit yang menghasilkan diagram 10.000 roh. Kekuatan pertahannya mengejutkan ketiga dewa surgawi. Tiba-tiba kabut hitam berfluktuasi, tubuh gajah purba emas, naga bertanduk, dan burung pipit naga bergetar. Seluruh tubuh mereka merasakan sakit luar biasa dan hampir jatuh dari langit. Mereka mulai cemas dan khawatir karena alam pemakaman ini sama sekali bukan tempat yang menguntungkan bagi mereka. Karena kutukan kuno di tubuh mereka mulai beresonansi. Oleh karena itu, mereka segera pergi keluar dari alam pemakaman. Si Hao juga tidak berani terus berlama-lama dan ikut keluar. Kemudian seorang pemuda tampan muncul. Dia mengenakan jubah perak. Auranya tenang dan memiliki temperamen yang tidak terburu-buru. Pemuda ini bernama Dikun, tapi ini bukan tubuh aslinya. Dia hanya menggunakan sinar jiwanya untuk merebut tubuh orang aneh kuno dan menjadikannya tiruannya sendiri dengan level kekuatan alam api ilahi. Jika tubuh aslinya turun tangan, si Hao tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dikarenakan si Hao telah membunuh keturunannya yaitu Dechong, Dikun berkata, "Kamu bisa mati sekarang, biarkan roh primordialmu pergi dan tinggalkan tubuhmu. Kamu hanya memiliki pilihan untuk mengambil hidupmu sendiri." "Kamu pikir kamu siapa? Berani mengatakan hal seperti itu padaku?" Si Hao berkata dengan dingin. Meskipun dia terluka parah dan hampir mati ketika menghadapi seseorang di alam kultivasi yang sama dengan dirinya, dia tidak getar sedikit pun. Dikun dengan tenang berkata, "Aku bisa karena aku Dikun yang tidak tertandingi di generasi sebelumnya." "Dikun, tidak pernah mendengar tentangmu." "Bawang besar generasi apa?" kata si Hao. Dikun masih bersikap tenang dan berkata, "Ambil tindakan sekarang atau kamu tidak akan memiliki kesempatan." Si Hao tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dia langsung mengeluarkan pedang abadi dan menebas ke arah Dikun yang diselimuti teknik reinkarnasi. Saat Dikun menerima serangan itu, dia langsung kesakitan dan tubuhnya mulai berubah dari muda menjadi tua. Setelah itu si Hao melesat dan menebas tubuh Dikun menjadi dua bagian. Namun tiba-tiba cahaya ungu bersinar menyelimuti tubuh Dikun dan kembali menyatu. Si Hao terkejut melihat pemandangan ini. Selain itu, si Hao juga melihat roh primordial Dikun yang hampir di tingkat dewa surgawi. Terutama dia juga mengeluarkan artefak surgawi, lonceng tenggelam jiwa. Saat lonceng itu digerakkan, roh primordialnya sangat kesakitan. Dikun berkata, "Karena tubuh ini sudah rusak, maka aku akan mengambil tubuhmu yang berharga sebagai gantinya. Kamu tidak buruk mengelola dua energi abadi. Tubuh ini sempurna tanpa cacat. Aku akan mengurus alat transportasi dengan baik, sehingga kamu dapat pergi dengan tenang." Lonceng tenggelam jiwanya dimainkan, membuat kening si Hao berfluktuasi. Roh primordial si Hao mulai ditarik secara paksa keluar. Tetapi di saat itu juga api ilahi dari energi abadi langsung menyelimutinya. Dan kemudian gelombang kuat kekuatan roh primordial menyebar untuk melawan kekuatan bel tenggelam jiwa. Dikun terkejut bahwa kekuatan roh primordial si Hao hampir sama dengan level dewa surgawi. Dikun menggerakkan bel ungunya lagi berharap serangan itu menghapus roh primordial si Hao. Namun fluktuasi kekuatan bel tenggelam jiwa dihentikan saat si Hao melepaskan diagram 10.000 roh. Tiba-tiba sebuah teriakan dari tubuh asli Dikun bergema. "Sebenarnya kamu dekat dengan alam dewa surgawi, tidak bisa membiarkanmu hidup." Tiba-tiba sebuah kekosongan terbelah memperlihatkan artefak istana perunggu dan Dikun keluar dari sana. Melihat situasi tidak baik, si Hao menyerang roh primordial Dikun dengan diagram 10.000 roh.
Roh primordial Dikun mencoba memblokirnya dengan bel tenggelam jiwa. Akan tetapi saat dua kekuatan saling bertabrakan, bel itu hancur. Setelah itu si Hao meraih roh primordial Dikun dan berkata, "Bertingkah begitu arogan, tapi tidak lebih dari ini apa yang kamu mainkan." Dia menampar roh primordial Dikun hingga mulutnya bengkok. Sementara tubuh asli Dikun yang melihat tindakan ini meraung marah. Meskipun dia tidak peduli dengan roh primordial itu, saat ini dia merasa seolah-olah itu terjadi pada tubuh aslinya. Pada kenyataannya, dia juga merasakan perasaan ditampar di wajahnya. Kemudian si Hao melarikan diri ke danau nyamuk kekacauan. Dikun yang melihat si Hao berlari sampai ke sini ketakutan dan tidak berani mendekat. Pada akhirnya si Hao tidak mempunyai pilihan dan mengeluarkan armor Kaisar Guntur untuk menyelam ke danau nyamuk kekacauan untuk mendapatkan peluang baru. Dikun menggertakkan giginya dan memutuskan hubungannya dengan roh primordial palsunya. Dikun berkata, "Bocah, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa tinggal di dalam danau itu." Tiba-tiba air danau melonjak. Nyamuk yang tak terhitung jumlahnya dengan seukuran telapak tangan keluar dari danau. Kekuatan mereka semua berada di level alam api ilahi dan dewa surgawi. Ketika mereka terbang keluar, mereka membawa gelombang kekuatan kutukan. Ekspresi Dikun langsung ketakutan dan akhirnya memilih mundur.